janji minggu depan lunasi angsurannya. Harus punya cukup tapi satu tanggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan dan bersyukur. Bukan Tuhan rezeki, tinggal itu. So fucking bad. Putra apa deh? Ayo, atas ya. Olivia, ayo. Naomi, ayo. Stephanie, Ben, ayo. Melanie, ayo. Kapa, Belum. Kapa. Hai guys, jadi kami mau pergi ke IDX. Vera nih, apa IDX? Jelaskan. IDX yaitu Indonesia Stock Exchange atau dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, merupakan pasarnya investasi saham di Indonesia. Nah, di sini kami belajar banyak tentang pasar modal dan cara berinvestasi. Tidak hanya itu, kami juga bermain game dan tentunya dapat hadiah. Kami juga dapat MBG loh teman-teman. Apa sih investasi itu? Jadi investasi adalah kegiatan menanamkan ataupun mengelola uang dengan tujuan untuk mencapai keuntungan di masa depan. Terus kenapa sih kita harus berinvestasi? Salah satu alasannya adalah karena akan terjadinya inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita cuma menabung saja, itu akan menurunkan nilai dari uang itu sendiri. Sedangkan kalau kita berinvestasi, nah itu malah akan membantu kita untuk mengelola dan juga mengembangkan uang yang kita punya. Dalam berinvestasi ini juga banyak jenisnya teman-teman. Ada investasi properti, dalam bentuk usaha, dalam bentuk emas, saham, dan juga reksadana. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu mengenai profil resiko. Jadi profil resiko ini adalah kemampuan kita dalam menghadapi kerugian. Nah, profil resiko ini ada 3. Yang pertama ada konservatif. Nah, ini tuh profil resiko paling rendah. Jadi dia mengambil resiko terendah. Kemudian profil resiko moderate, nah ini yang sedang. Kemudian profil resiko agresif, nah ini tuh resikonya tuh tinggi, tapi ingat keuntungannya juga lebih tinggi. Nah, salah satu tempat untuk berinvestasi kita sebut sebagai pasar modal. Jadi ibaratkan pasar, tentu ada penjual yaitu perusahaan, ada pembeli yaitu investor, dan juga ada barang yang diperjualbelikan yang kita sebut sebagai saham. Nah, di Indonesia sendiri pasar modal ini punya struktur yang jelas. Yang pertama itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia, di mana ini adalah salah satu tempat untuk memperjualbelikan saham tersebut. Kemudian ada lembaga KSEI dan juga KPEI, di mana lembaga ini sebagai lembaga yang mengatur penyimpanan dan juga penyelesaian transaksi dari saham itu sendiri. Nah, di pasar modal sendiri kita bisa berinvestasi dengan berbagai macam produk loh. Salah satunya itu ada saham, obligasi, maupun reksadana. Tapi ingat, berinvestasi tidak selalu melulu tentang keuntungan, tapi kita juga punya resiko rugi teman-teman. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita pastikan untuk menerapkan 3P. Yang pertama itu paham. Kita harus paham dulu nih, sebelum kita berinvestasi, kita harus paham mengenai investasi, bentuk investasi, profil resiko, dan lain sebagainya. Setelah paham, kita bisa mulai untuk punya, yaitu dengan cara membeli saham tersebut. Nah, setelah punya nih, baru kita bisa pantau saham tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu nih untuk ambil keputusan apakah saham kita ini harus kita pertahankan atau harus kita jual. Nah, semua aktivitas jual beli saham di Indonesia itu bisa dilakukan di Bursa Efek
Indonesia ataupun IDX ya sebagai tempat resmi dan juga terpercaya untuk kita bertransaksi instrumen keuangan. Nah, di pertemuan pertama itu kami diperkenalkan dengan aplikasi IKISI. IKISI ini merupakan singkatan dari Foreign Investment and Securities Indonesia, di mana IKISI ini merupakan sebuah perusahaan sekuritas yang membantu masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian juga kami dijelaskan apa itu IKISI, kapan mulai beroperasionalnya di Indonesia. Selain itu juga kami diperkenalkan bagaimana menggunakan IKISI, dimulai dari membuat akun, terus membuat RDN. RDN itu merupakan rekening dana nasabah, di mana rekening khusus yang digunakan oleh investor untuk melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal. Selain itu juga kami diperkenalkan dengan beberapa instrumen instrumen investasi di pasar modal, yaitu ada ETF, ada saham, ada reksadana. Nah, jadi intinya itu kami dijelaskan atau diberikan pemahaman dasar tentang investasi dan juga belajar untuk mulai berinvestasi di pasar modal, terkhususnya di IKISI. Baik langkah awal menjadi investor pasar modal, yaitu pertama kita membuka rekening saham. Setelah membuka rekening saham, kita mengisi formulir yang telah diajukan mereka, dari mana data tersebut terisi identitas pribadi kita, yang dimana ada KTP, nomor telepon, tempat tanggal lahir, dan dimana kedudukan kita sekarang. Setelah itu kita disuruh orang-orang itu untuk menyetorkan uang kita terlebih dahulu ke dalam rekening kita. Habis itu kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam sistem pasar modal juga menyediakan perlindungan melalui beberapa komponen seperti SID, SRA atau IFUA, atau RDN atau rekening dana nasabah, dan aksen atau KCI, di mana mereka mempunyai tujuan untuk memastikan keamanan data dan transparansi aset investor. Para investor juga dapat memantau seluruh aset investasinya secara terpusat melalui sistem bursa yang di tempatnya, di aplikasi yang dibelinya, yang dimana juga termasuk dalam saham, obligasi, dan reksadana seperti lembaga-lembaga lainnya. Dan di tahun sebelum tahun 2000, yang dimana ada saham, mereka menjual saham melalui bentuk file atau script, dimana itu sangat banyak dan sangat susah untuk dikerjakan satu persatu, sehingga dulu masih kurang yang namanya investasi. Setelah ditemukannya digital atau scriptless, dimana dibuat ini transaksi menjadi lebih mudah karena dipantau melalui aplikasi-aplikasi lain. Dan juga dalam transaksi, mekanisme penyelesaian transaksi juga ada namanya proses jual beli, yang dimana melibatkan investor melalui para anggota bursa dengan dilakukan dengan waktu 2 hari setelah kerja, yang dimana ini juga melibatkan melalui perusahaannya langsung untuk 2 hari setelah kerja. Dan setelah penyelesaian transaksi, mereka menggunakan sistem yang namanya delivery atau prinsip delivery, yang dimana kita order dulu, baru nyampe di orang itu, dan orang itu memberikan kita pasar sahamnya, yang dimana ini digunakan untuk menghindari resiko gagal bayar. Pada tahap kali ini kita akan membahas satu aplikasi yang namanya IDX Mobile, yang dimana IDX Mobile ini digunakan para investor untuk memantau pasar-pasar saham secara real time, termasuk grafik, berita, dan data terindeks. Produk investasi berkelanjutan semakin diminati pasar pada waktu pandemi COVID hari itu, karena menunjukkan perubahan iklim dan perubahan konsumen perilaku, yang dimana rata-rata para investornya itu menginvestasikan semua uangnya dari rumah kepada perusahaan-perusahaan lain melalui aplikasi-aplikasi seperti IDX ini. Dan setelah semua investor itu meningkat juga reksadana berbasis RSG di Indonesia, yang ini menunjukkan bahwa investor Indonesia peduli terhadap kelanjutan investasi Indonesia.
Dan juga indeks berbasis ESG di pasar modal Indonesia ini juga dilindungi oleh OJK dan lembaga-lembaga khusus untuk memastikan keamanan aset sesuai regulasi dari OJK tersebut. Dan bagaimana jika investasi tersebut ternyata bodong? Ada namanya proses klaim, yang dimana proses klaim ini kita dan pihak investor lain melakukan verifikasi, yang dimana membentuk suatu grup untuk mengajukan undangan kepada semua orang menyatakan bahwa kami telah kehilangan modal aset dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kami membahas mengenai strategi investasi, yaitu 3P, paham, punya, dan pantau. Paham berarti memahami dasar-dasar investasi, tujuan investasi, serta resiko dan keuntungan. Punya berarti mulai berinvestasi dengan membuka rekening di perusahaan sekuritas dan melakukan diversifikasi. Pantau berarti terus memantau harga saham, berita perusahaan, dan kondisi pasar agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Kami juga belajar analisis saham, yaitu analisis fundamental dan menilai kondisi perusahaan dari laporan keuangan, industri, dan ekonomi, serta analisis teknikal yang menggunakan grafik harga saham, misalnya indikator moving average untuk melihat tren harga. Selain itu dijelaskan tentang indeks saham seperti IDX 30, RQ45, IDX 80, dan Jakarta Islamic Index yang membantu investor memilih saham sesuai kriteria tertentu. Ada juga indeks lain seperti IDX Growth 30 dan IDX High Dividend 20. Perkembangan pasar modal Indonesia juga meningkat dengan kapitalisasi pasar sekitar 12.001 triliun dan jumlah investor sekitar 14,6 juta orang hingga November 2024. Kami juga mempelajari proses Initial Public Offering atau IPO, yaitu saat perusahaan pertama kali menjual saham kepada publik melalui rekening dana nasabah di sekuritas. Setelah IPO, saham diperdagangkan di pasar sekunder dengan sistem penyelesaian T+2. Kami belajar jenis pasar di BEI, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi yang memiliki mekanisme transaksi yang berbeda bagi investor. Dalam pasar modal, penting bagi kita memahami bagaimana mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berjalan. Pada dasarnya, transaksi saham dilakukan menggunakan sistem lelang berkelanjutan atau continuous action system yang berbasis pada permintaan dan penawaran. Artinya, harga saham terbentuk dari interaksi antara investor yang ingin membeli dan menjual melalui perantara, yaitu anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Investor tidak bisa langsung bertransaksi sendiri di bursa, melainkan harus melalui perantara pedagang efek. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya tertentu seperti biaya broker, DP bursa, serta pajak. Seluruh transaksi juga dilakukan secara script list, yaitu tanpa warkat fisik dan menggunakan sistem perdagangan jarak jauh. Selanjutnya, perdagangan saham memiliki jam operasional tertentu. Untuk hari Senin hingga Kamis, perdagangan dimulai pada pagi hingga sore dengan jeda istirahat, sedangkan hari Jumat memiliki penyesuaian waktu. Menariknya, penutupan pasar dilakukan secara acak dalam rentang waktu tertentu untuk menghindari manipulasi harga. Dalam proses transaksi di bursa, terdapat alur yang melibatkan investor, perusahaan sekuritas, hingga lembaga clearing dan kustodian. Setelah transaksi terjadi, penyelesaian menggunakan sistem T+2, yaitu 2 hari bursa setelah transaksi dilakukan. Kemudian dalam perdagangan saham terdapat tick price atau praksi harga, yaitu batas perubahan harga minimum berdasarkan kelompok harga saham. Selain itu, ada juga mekanisme auto rejection, yaitu batas maksimal kenaikan atau penurunan harga saham dalam 1 hari perdagangan untuk menjaga stabilitas pasar. Terdapat juga beberapa batasan dalam perdagangan, seperti harga minimum saham yang tidak boleh di bawah Rp50, serta aturan kelipatan harga sesuai praksi yang berlaku. Hal ini bertujuan agar perdagangan berjalan secara tertib dan terstruktur. Dalam kondisi tertentu, aktivitas perdagangan suatu saham bisa mengalami unusual market activity atau pergerakan tidak wajar. Jika kondisi ini berlanjut,
bursa dapat melakukan suspend atau penghentian sementara perdagangan saham tersebut. Penyebabnya bisa karena lonjakan harga yang ekstrim, masalah dalam perusahaan, keterlambatan laporan, atau kurangnya keterbukaan informasi. Terakhir, ada konsep corporate action, yaitu tindakan yang dilakukan perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham maupun jumlah saham yang beredar, seperti pembagian dividen, stock split, atau reg issue. Corporate action ini penting untuk diperhatikan investor karena berdampak langsung pada nilai investasi mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode menilai kesehatan perusahaan untuk menentukan apakah harga sahamnya mencerminkan nilai aslinya atau nilai intrinsik, atau justru sudah terlalu mahal. Metode ini sangat direkomendasikan bagi pemula yang ingin berinvestasi jangka panjang, biasa dikenal sebagai investor. Dalam analisis fundamental terdapat metode top-down approach, yaitu analisis yang dimulai dari kondisi ekonomi secara umum, kemudian melihat sektor industri yang potensial, dan terakhir menganalisis perusahaan secara lebih spesifik. Harga saham di pasar juga dipengaruhi oleh sentimen pasar, seperti berita ekonomi, kondisi politik, ataupun isu global. Sentimen ini biasanya berdampak pada pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Dalam pertumbuhan pendapatan perusahaan, jika pendapatan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, misalnya meningkat sekitar 8%, maka hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja perusahaan. Untuk melakukan analisis fundamental, investor perlu membaca laporan keuangan perusahaan yang dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia atau melalui website resmi perusahaan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang penting bagi investor, antara lain ada EPS atau earning per share, yaitu laba bersih per lembar saham. Rasio ini menekankan pada beberapa laba yang terdapat pada setiap lembar saham suatu emiten. EPS memiliki rumus, yaitu laba bersih per jumlah saham beredar. Yang kedua adalah PER atau price to earning ratio, yaitu mengukur mahal atau murahnya saham dibandingkan labanya. Semakin rendah biasanya semakin murah dibandingkan perusahaan sejenis. PER memiliki rumus, yaitu harga saham per laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang rasio keuangan yang digunakan dalam analisis fundamental pada tahap analisis perusahaan. Rasio keuangan ini biasanya digunakan oleh investor untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan dari laporan keuangannya. Nah, dengan melihat rasio-rasio ini, investor bisa menilai apakah suatu perusahaan itu memiliki kondisi keuangan yang baik atau tidak sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, rasio yang selanjutnya itu ROA, yaitu Return on Asset. ROA ini digunakan untuk melihat seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus dari ROA ini yaitu laba bersih dibagi total aset. Dari rasio ini, kita bisa mengetahui apakah aset perusahaan itu benar-benar digunakan secara optimal. Jika nilai ROA-nya tinggi, biasanya menunjukkan bahwa perusahaannya cukup dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Berikutnya kita bisa melihat PBV atau Price to Book Value. Rasio ini digunakan untuk membandingkan harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan. Nah, rumusnya yaitu harga saham dibagi nilai buku per saham. Jika nilai PBV-nya itu berada di bawah 1, maka biasanya saham tersebut dianggap relatif murah karena harga sahamnya lebih rendah dibanding nilai aset bersih perusahaan tersebut. Oke, setelah itu ada DER atau Debt to Equity Ratio, di mana rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah utang perusahaan dengan modal yang dimilikinya. Nah, untuk rumusnya itu yaitu total utang dibagi dengan total ekuitasnya. Dari rasio ini, kita bisa melihat tingkat risiko perusahaan. Jika nilai DER-nya terlalu tinggi, berarti perusahaan memiliki utang yang cukup besar sehingga bisa meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya itu kita bisa membahas tentang dividend yield. Ini rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh investor dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan.
Rumusnya yaitu dividen per saham dibagi dengan harga saham lalu dikalikan 100%. Melalui rasio ini, investor bisa melihat potensi pendapatan dari dividen yang diterimanya. Setelah memahami beberapa rasio tadi, penting untuk diingat bahwa dalam berinvestasi, kita tidak boleh hanya melihat satu rasio saja. Investor biasanya akan melakukan riset dan analisis yang lebih menyeluruh, misalnya dengan melihat laporan keuangan, kondisi perusahaan, serta prospek bisnis ke depannya. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk membeli saham. Biasanya investor membeli saham ketika harga saham itu masih berada di bawah nilai wajarnya dan kondisi fundamental perusahaan itu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan itu menjadi lebih besar. Berikutnya kita membahas tentang indeks saham. Jadi indeks saham ini merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat pergerakan harga dari sekelompok saham di pasar modal. Di Indonesia itu terdapat beberapa indeks saham seperti LQ45, IDX 30, Kompas 100, Jakarta Islamic Index, dan indeks saham syariah Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, indeks ini membantu investor melihat gambaran kondisi pasar saham secara umum. Terdapat kutipan dari investor terkenal yaitu Warren Buffett yang mengatakan bahwa risiko dalam investasi muncul ketika seseorang tidak memahami apa yang sedang ia lakukan. Artinya, sebelum memutuskan untuk membeli saham, kita perlu untuk memahami perusahaan tersebut dan melakukan analisis terlebih dahulu agar keputusan investasi yang diambil itu lebih bijak dan terencana. Baik, saya akan menjelaskan apa itu trader. Nah, jadi trader adalah orang yang melakukan jual beli di pasar keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Berdasarkan jangka waktunya, trader dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada scalpel trader yang melakukan transaksi dengan sangat cepat dalam waktu hanya beberapa menit. Nah, yang kedua itu ada day trader yang membuka dan menutup transaksi dalam waktu 1 hari. Terus yang ketiga ada swing trader, yaitu trader yang menahan posisi beberapa hari hingga minggu. Yang terakhir ada position trader, yaitu trader yang menahan posisi lebih lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Nah, selanjutnya ada kelebihan analisa teknikal. Analisa teknikal itu dapat digunakan di berbagai pasar keuangan, dapat diterapkan pada berbagai periode waktu, serta memiliki banyak alat analisis seperti grafik, indikator, dan pola harga yang membantu trader membaca kondisi pasar. Namun, analisis teknikal juga memiliki beberapa kelemahan seperti bersifat subjektif, dapat menghasilkan sinyal yang tidak akurat dan hanya berdasarkan data dari masa lalu, dapat memprediksi kejadian mendadak di pasar. Sebelum kita melakukan trading, seorang trader itu perlu memahami tujuan investasi dan profil resiko agar dapat menentukan strategi yang tepat. Nah, dalam analisa teknikal terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu market action discount everything, yang artinya semua informasi yang terjadi di pasar itu sudah tercermin dalam harga. Yang kedua yaitu price moves in trend, yang berarti harga cenderung bergerak mengikuti tren tertentu. Dan yang terakhir yaitu history trends to repeat itself, yang berarti pola pergerakan harga di masa lalu itu sering dapat terjadi kembali di masa depan. Nah, untuk melihat pergerakan harga digunakan grafik seperti yang pertama yaitu grafik line chart, yaitu grafik garis sederhana yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua ada bar chart yang menampilkan informasi harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Dan yang terakhir adalah candlestick chart, yaitu grafik yang menunjukkan pergerakan harga dalam suatu periode waktu tertentu. Pada candlestick chart itu terdapat 4 informasi penting, yaitu open sebagai harga pembukaan, high sebagai harga tertinggi, low sebagai harga terendah, dan close sebagai harga penutupan. Nah, candlestick juga menunjukkan psikologi pasar, yaitu interaksi antara pembeli dan penjual. Selain itu, terdapat basic pattern dan reversal pattern yang membantu trader memahami kemungkinan perubahan arah tren. Terdapat konsep
support dan resisten, yaitu level harga di mana harga cenderung berhenti turun atau berhenti naik karena adanya kekuatan pembeli dan penjual di pasar. Dalam analisis tren terdapat 3 jenis tren utama. Yang pertama itu uptrend yang terjadi ketika harga terus naik. Yang kedua itu ada downtrend yang terjadi ketika harga terus-menerus turun. Dan yang terakhir itu sideways yang terjadi ketika harga bergerak dalam rentan waktu tertentu tanpa arah yang jelas. Kemudian pergerakan pasar juga biasanya mengikuti siklus pasar yang terjadi dari fase akumulasi, kenaikan harga, distribusi, dan penurunan. Dengan memahami siklus ini, trader dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk membeli atau menjual sahamnya. Selain itu, trader juga menggunakan indikator teknikal seperti moving average untuk melihat arah tren serta Bollinger Band untuk mengukur valuation pasar. Trader juga memperhatikan volume perdagangan karena volume menunjukkan seberapa besar aktivitas transaksi yang terjadi di pasar. Terakhir itu ada chart pattern, yaitu pola pergerakan harga pada grafik yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan arah harga selanjutnya. Dengan memahami konsep-konsep ini, trader dapat menganalisis pergerakan pasar dengan lebih terstruktur dan membuat keputusan yang lebih baik. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see? What you see?